Jepret Tim kembali di Depdagri, Dewan Pandit Dalam Negeri barengan sama Dias Danar dan ada Mas Gita Sondo juga. Halo Mas Gita. Halo Dias. Yes, Mas Gita yang baru ulang tahun kemarin. Waduh, jangan disebut angka. Nggak boleh disebut angka, rahasia. Ya, nggak boleh disebut angka karena takutnya itu menjadi salah satu skor di pertandingan minggu depan ya. Jangan jadi angka. Pertandingan Indonesia lawan Brunei. Iya, tadi lawan Brunei ikutin Gila. skor. Pokoknya lebih sedikit daripada tahun Indonesia nggak masuk Piala Dunia. Dan juga ada Mas Yuki. Halo. Mas Yuki, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah hari ini karena emang vibes-nya lagi seneng banget ngobrolin tentang sepak bola Indonesia. Kita pengen ngebahas dari yang akan dulu nih, yang akan datang, yang akan bertanding di pekan ini. Makin seru karena di Liga Indonesia makin naik turunnya, tukar-tukaran posisi puncaknya juga terjadi, jadi menarik untuk kita lihat gimana sepak terjang dan konsistensi dari setiap tim yang berlaga di Liga 1 di Indonesia ini. Kita mulai dari Persib Bandung, kita kalau lihat pelatihnya Holdak ini udah mulai tahu gimana celahnya, menit keberapa bermain seperti apa, strategi-strateginya udah mulai bisa diadaptasi oleh semua pemain dan hampir rata-rata strateginya berjalan di Persib Bandung. Ini gimana nih ngelihatnya kalau menurut kalian? Karena kan ujiannya justru di minggu ini menarik karena kan tahu sendiri lawannya Persebaya di GBT malah. Di GBT. Untuk mau gini gimana Mas kita? Kemarin sih gue nggak bisa bilang Persita itu jelek ya, terutama pada saat mereka udah ketinggalan 0-3 itu mereka keluar all out ya, nyerang. Coba masuk pertahanan Persib dan berhasil. Artinya mereka juga melakukan perlawanan tapi Persibnya jalan, dan Persib ini kan kemenangan keempat berturut-turut setelah orang ragu apakah mereka bisa bagus dengan Luis Milla hilang terus Hodak gantiin, tapi ternyata pelan. Tapi pasti 3 kemenangan sebelumnya kan kayak nggak dianggap orang karena menang dengan skor tipis. Bahkan pertandingan terakhir sebelum menang 5-0 ini mereka menang 2-1 di menit terakhir kan kemenangannya. Bayangkara ya? Bayangkara betul. Jadi 3 kemenangan beruntun berarti? Iya, 3 kemenangan beruntun. Soal yang 2 lagi tuh skor tipis sehingga orang, Persib masih kayak yang sama. Tapi ini membuktikan bahwa strateginya lama-lama berjalan dengan baik. Walaupun gaya mainnya nggak kayak Luis Milla ya. Tapi jelas bahwa dia kadang mencadangkan David da Silva, kadang dia mencadangkan Ciro. Ini artinya pada saat salah satu dari mereka kemudian masuk, ini lawan ada faktor di mana lawan berhadapan dengan tenaga yang punya skill dan tenaga yang masih baru sehingga kerepotan mereka. Contohnya Persija waktu 1-1. Iya, itu karena itu yang mau gue highlight juga Om Yuki. Perihal Ciro dan David da Silva ini dengan skemanya Holdat menarik kan. Menit 70 pasti baru masuk tuh bergantian antara mereka berdua dan langsung efektif. Karena sering terjadi ada peluang-peluang lebih banyak dan itu fresh leg-nya di situ lah. Nah ini strategi yang paling cocok sampai saat ini dengan Persib atau gimana? Gue setuju ya dengan caranya Hodak ya. Jadi dia nggak full force di starting line up, dia siapin juga cadangannya yang mewah juga gitu. Kalau misalnya nanti terjadi deadlock, dia masih punya peluru-peluru yang tajam gitu kan. Dan juga selain itu ada fakta menarik di mana di eranya Hodak ini ada perubahan komposisi pemainnya. Misalnya Edo dimainin sebagai winger sekarang. Terus Beckham kemarin jadi winger juga gitu kan. Itu kan eksperimen yang coba dilakukan untuk membuat formula-formula alternatif. Karena kalau dengan cara main yang sama, dengan pola main yang sama, mungkin lawan udah bisa baca nih. Pasti depannya si David, terus wingnya si Frans Butuan, ataupun juga sama Ciro. Sekarang diubah komposisinya nih. Biar supaya semuanya pemain-pemain intinya itu terakomodasi. Misalnya satu masih bisa main kan. Di tengah ya sekarang. Terus cadangan satu masih ada Hanusa. Jadi sangat kaya gitu. Itu yang gue lihat sekarang lebih menonjol ya. Bagaimana Hodak membuat banyak variasi komposisi. Karena memang Persib ini dasarnya kan memang materi pemainnya mumpuni gitu. Jadi dikocok kayak gimana aja pasti memang harusnya bagus gitu ya. Tinggal mana lawan yang dihadapi itu yang dia coba sesuaikan gitu ya. Dan ego pemainnya juga jadi menarik karena bisa dibendung oleh Holdak ini karena kan pasti pemain dengan apalagi kayak kita bilang lah tadi David da Silva gitu yang emang udah lagi mengejar juga top score. Pasti kan kalau ada rasa dicadangin kan akan gimana, tapi ini enggak ya. Holdak bisa meredam emosi dan juga ego dari para pemain ya, jadinya efektif ya. Yang jelas bahwa akhirnya pelan tengah dan depan itu jalan ya. Mungkin kalau lawannya agak kenceng sedikit belakang masih jadi sektor, bahwa 2 center back mereka yang intinya kalau
kalau salah satu dari cedera seperti waktu lawan Persija kan mau nggak mau cadangan yang main tuh agak bermasalah di Yes. situ. Tapi hanya di sektor itulah. Itu yang harus diperbaiki oleh Hodak juga. Karena lawan makin lama kan bukan lawan yang punya kemampuan untuk cetak gol. Yes, tapi David da Silva dengan konsistennya ini menurut Om Yuke sama Mas Gita Luar biasa ya, 4 game terakhir 6 gol loh. makanya Jadi langsung memang- jadi sekarang di peringkat kedua top skor. nggak selalu dari pemain inti ya. Benar. Ini. Itu dia. Gue sih setuju ya dengan pola gitu, pattern si Ciro sama David da Silva jangan dimainin bareng. Iya, Karena betul. mainin bareng seringnya begitu deadlock bingung gitu. Iya, Nggak bingung. ada senjata alternatif ya, karena udah diredam kan. Iya. Dengan menyadangkan salah satu di antara mereka ini juga menjadi persaingan yang positif ya di internal gitu ya. Jadi mana yang lebih on fire dia main duluan gitu. Sebelumnya kan David da Silva sempat cedera gitu. Iya, Iya. Sehingga Ciro main terus. Kebetulan pas David dimainin lagi, pas lawan Persija dia bikin gol. Iya. Dari situ gantian Cironya. Ciro cadangan dulu. Dan masuknya Ciro di menit 70-an itu ya bikin repot lawan loh. Dia Betul. dia skillful, dia masih punya tenaga ya. Masih fresh, Dia lawan sudah kelelahan. Itu kan dia mainnya muter kemana-mana itu kan. Itu yang bikin lawan repot. gitu. Karena kemarin di minggu lalu ya, di weekend kemarin 3-4 pertandingan gue nonton. Emang di menit 70 tuh di liga kita tuh memang lebih turun intensitasnya Iya, ya. oh iya, pasti, Makanya Holdak bisa melihat itu sebagai keunggulan. Dia punya dua pemain yang berkualitas nih, Ciro dan juga David da Silva. Di antara pemain yang berkualitas lainnya, jadi strateginya pas banget nih. Iya, bisa gantian ya. Yes, tapi ngelihat lawannya Persebaya kemarin juga dapat imbang kemarin Iya. lawan Dewa. Iya. Ini gimana menghadapi Persib Bandung dengan kondisi yang belum konsisten juga Persebaya. Imbang dengan insiden ya kemarin. Dengan insiden yang Catur Arif ya Yes, yang betul. sikut. Tapi dia udah minta maaf. Udah. Artinya tapi memang kemarin kan itu ya kartu merahnya juga banyak banget ya. Ada 4 pertandingan, 4 kartu merah. Salah satunya pertandingan ini. Tapi itu juga tapi ini setidaknya kan Persebaya dapat point away. Itu penting bagi mereka untuk nanti masuk ke pertandingan berikutnya. Mereka kan sejak pelatih baru kan memang prestasinya nggak terlalu baik pada sebelum dipegang oleh Uston kan mereka 4 kali menang, 1 kali imbang ya. Ini kan mereka juga banyak imbangnya di sini. Ini yang harus diwaspadai oleh mereka. Iya. Om Yuke Dengan gimana? Persib yang mulai menaik terus Benar. kan ya. Karena Persib pasti incerannya udah puncak klasemen sekarang. Iya, Nomor 3 ya Persib ya kalau nggak salah sekarang ya. Iya, di bawahnya Borneo sama Madura. Heeh. Iya, udah mulai Ya, itu. ini dia klasemennya kan. Jadi ada banget kalau emang harus menang nih di momen ini nih Iya. supaya makin dekat lagi ke Karena atas. itu agregatnya ataupun selisihnya nggak terlalu signifikan ya. Iya, Iya betul. jauh. Peringkat 4 1 poin, dengan ya, peringkat itu. 4 cuma 4 poin. Berarti kan cuma 1 kemenangan 1 imbang doang Iya, kan, gitu kan. Juga di bawahnya Rans juga masih cukup ketat sih gitu ya. Iya. Gradasi poinnya itu nggak Betul. jauh-jauh Nggak gitu jauh, loh. bener. Setiap tangga itu deket-deket gitu. Gue ingat waktu tahun lalu ya 14 pertandingan nih ada 1 nomor 2 udah tinggi ya di atas Yes, ya. ya, Ini udah makin jauh ya. Ini Ini kan menang tight banget iya, ya. tight. Ada yang udah kalah 3 kali. Betul. Dan ini 3 game ago jelang putaran pertama selesai. Iya, Jadi betul. kan kita udah bisa punya potret nih kira-kira peta kekuatannya kayak gimana gitu. Iya. Artinya dari sini dari putaran pertama yang segera akan berakhir ini kita bisa lihat bagaimana konstelasinya sangat ketat kan ya. Gua harap sih putaran kedua jauh lebih ketat. Jauh lebih seru lagi jadinya ya. Kayak, jadi nggak ada yang running sendiri Ya, gitu ya. apalagi kan kalau kita lihat di liga kita kan putaran kedua itu kan ini ya ajang pemain tukar klub kan. Iya, Jangan iya, repot. iya, iya. Coba lihat klasemen tadi deh. Coba balik lagi ke Bram. klasemen. Ini kan kalau kita lihat Arema ada di posisi degradasi kan. Iya. Tapi kan dia minus 11, tapi 11 gol juga dicetak oleh 1 orang kan, Gustavo Almeida kan. Bukan nggak ada kemungkinan ya Almeida masuk ke salah satu klub-klub ini kan nanti ya. Bisa aja. Iya kan dia Bisa. langsung pindah kan, bisa kan. Malah disebut-sebut juga siapa namanya Pluim katanya mau pindah juga ke Persib. Nah. Apa kemana gitu ya. Iya, Kan banyak tuh pemain-pemain yang memang sekarang dalam incaran kan. Terus siapa lagi? Nah, Ramadan Sananta bahkan juga dilirik juga. Bahkan padahal Baru Ramadan pindah Sananta ya. baru pindah. Iya. Oke, tapi untuk Persib dan Persebaya prediksi Mas Gita, Iya. Mas Yuke. Kembali ke tadi persoalan Persebaya, menurut gue sebenarnya mereka udah punya patternnya ya. Walaupun pelatih yang baru ini sebenarnya nggak terlalu banyak mengubah cara mainnya Uston, Iya. karena masih mengandalkan pilar-pilarnya Uston gitu ya. Di tengah ada Mereka juga menang Andre, 3-1 Arema ya. Son, Uyong ya, kemudian Gazie Valente, depannya juga sama gitu ya. Ada Soyamamoto ya. Terus juga Morales di sebelah kiri. Iya, jadi gue pikir tinggal menjaga konsistensi dan momentum aja. Kayak misalnya kemarin sebenarnya mereka punya peluang untuk menang sebenarnya lawan Dewa ya, tapi karena ada insiden itu dan akhirnya main dengan 10 orang, tentu kestabilan kan juga nggak seimbang. Gue rasa itu yang hal-hal yang sifatnya detail gitu yang
kita nggak bisa antisipasi. Nggak bisa diprediksi di Kalau lawan pertandingan. Persib lu nggak boleh bikin lagi kesalahan kayak gitu, repot. Ya, lawan Persib berikutnya. Iya, Iya. tapi prediksinya Om Yuki, Persib Ini atau mainnya di mana Persebaya? Mainnya di GBT. Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo. Imbang lah ini. Imbang. Gue Mas juga Gita. ngelihatnya sebagai pertandingan yang akan imbang. Oke, menurut Jebretin gimana? Imbang menurut Mas Gita dan Karena juga Om Persebaya Yuki. faktor di kandangnya Persebaya juga lagi pede kalau main di kandang dia. Dan Persibnya juga lagi tadi kita lihat lagi imbang tapi dengan skor cocok-cocoknya. ya. Ini imbang dengan skor. Ada gol lah ya. Iya. Oke, kita geser karena tadi Om Yuki sempat nyebutin Pluim ya kan di PSM. Kita pengen tahu PSM ini lawan Madura ini menarik karena PSM ini lagi nggak konsisten, juara di musim lalu, tapi dengan segala macam permasalahan internalnya mereka membuat ketidakkonsistenan itu ke pemain berpengaruh nggak nih? Gua pengen Sangat nanya. ya. Kalau gue lihat sih Pare-Pare itu tahun lalu kan mereka dapat 15 kemenangan di sana Ya. ya, 2 kali imbang ya. Artinya poin itu benar-benar mereka dapetin di Pare-Pare. Sekarang kan di Pare-Pare mereka udah 2 kali kalah ya. Ya, kita pernah ngebahas itu musim lalu ya, saat tim away ke sana itu Repot. PSM tahu banget memanfaatkannya, tapi entah kenapa di musim ini kayak belum ketemu lagi Iya, ya. betul. Dan ini yang walaupun Madura baru kalah ya di kandang sendiri. Madura kan pertama kali kalah di kandang Ya, sendiri. lawan Borneo kemarin Artinya ini sebenarnya peluang PSM untuk coba bangkit ya. Tapi persoalannya kan mereka juga baru datang dari AFC Cup Ya, minggu ini kan mereka AFC Cup ya. Artinya ada faktor juga mereka main di Bali ya. Artinya mereka main di Bali, mereka harus pindah ke Pare-Pare, itu faktor juga. Besok dia main di Sabah ya tanggal 5 ya. Oh, tanggal Ya, 5. tanggal 5. Sabah, tanggal 8 baru lawan Madura. Iya. Jadi memang jadwalnya padat nih. Sebelumnya kan juga dia lawan Haipong itu yang kalah ya gitu. Iya. Habis itu kalah gitu. Lawan Borneo kalah, lawan PSIS kalah. Tanggal 5 itu main di Denpasar. Main di PSM. Oh, di Gianyar itu dia. Nggak, maksudnya tuan rumahnya PSM. Tuan rumahnya Iya, PSM, tapi pertandingannya di Bali. Gianyar, ya. Iya. Ya, kembali ke persoalan PSM sebenarnya lebih kepada internal sebetulnya. Cuman memang menjadi sangat disayangkan karena sebagai juara bertahan sekarang sudah melewati 14 pertandingan, dia ada di peringkat 14. Iya, peringkat Itu situasi yang abnormal menurut gue ya. Untuk mantan juara di musim lalu, loh. betul. Nggak biasa, kondisi yang nggak biasa. Jadi sebenarnya tinggal persoalan psikisnya aja sih yang dibenahin sih supaya semua pemain compact lagi, solid lagi. Karena PSM itu memang terkenal tim yang sangat persisten ya, Betul. kuat gitu loh. Ya, harusnya Materinya kan sebenarnya nggak mewah, itu aja gitu ya. Tapi kalau mereka udah bertarung di lapangan, ewakonya itu luar biasa gitu. Ya, loh. spirit itu yang belum kita Iya. nemu lagi di Iya, pemain ya, iya, mungkin karena hanya- internal dan lain-lain. Tapi iya. kalau ngelihat Madura juga sebagai lawannya, emang kemarin baru kalah lawan Borneo, tapi Iya. kan Itu gol di perebutan pertandingan peringkat 1-2. peringkat ya. 1-2 Iya, kan, iya, dan biasa. golnya juga kita kaget Dan juga. mau berborneo kan akhirnya Luar nomor biasa. pertama. Iya, nah ini gimana Borneo Madura? juga konsisten sih ya, terlepas apapun. Apakah bisa langsung Madura memanfaatkan momentum? Harusnya bisa ya. Kemarin sih ya gue nganggap bahwa Borneo emang juga konsisten, Madura juga konsisten, dan ini kan mereka berhadapan dengan lawan. Persoalannya adalah di Pare-Pare. Kalau PSM mampu memanfaatkan Pare-Pare kayak tahun lalu, ini peluang terbesar bagi mereka untuk menang. Tapi gue nggak yakin bahwa Madura itu akan drop dengan kekalahan mereka. Tapi itu dia sama-sama faktor kecapeannya di dua-duanya sekarang Iya. karena PSM habis tanding di Bali tanggal 5. Beda 3 hari ya. Iya, beda 3 hari, jadi harus ke sana. Kalau dilihat dari konsistensi dan juga kekalahan kemarin terlalu berpengaruh nggak dengan permainan Madura, Mas Om Yuki? Enggak sih menurut Enggak gue ya? sih, enggak Enggak sih. ya? Kalau mereka kalah kemarin lawan Borneo karena memang Borneo juga kualitas kan. Dan itu sama-sama posisinya Iya. Memperebutkan perebutkan posisi puncak. Jadi memang kualitas Borneo nih setara dan jadi perimbangannya equal lah. Iya. Karenanya menurut gue dari sisi kualitas pemain sebenarnya Madura tetap Madura yang memang komplit. Komplit ya secara semua lini komposisi. mereka luar biasa ya. Oke. Apalagi kalau lapangan tengah mereka mainnya perform ya itu sulit sekali menghentikan Lulinya, menghentikan Hugo Jaj. Iya, Susah itu. semuanya pemain-pemain itu macam-macam. ya rata. Yes. Oke, itu prediksi tadi PSM apa Madura? Gue Mainnya di PSM, di PSM. Pare-Pare. PSM juga sekarang udah nggak angker lagi sih. Iya, itu Jadi, dia. Iya, Madura. Madura, oke. Oke, Madura juga. Gue Madura menganggap bahwa lagi. ini PSM bisa kalah buat ketiga kalinya juga di sini di Pare-Pare. Di Pare-Pare. Wah, menarik. Oke, kita sedikit aja untuk Persija ada lawan Barito juga ini seru juga karena belum juga menemukan tajamnya Persija, Marco Simic yang menjadi isu juga. Nih Gimana nih? Rahmat Darmawan nih agak berkualitas ya. Artinya dia punya tim yang yang lebih berkualitas tahun ini Iya. ya. Artinya di kandang sendiri ini bagus jelas, tapi di kandang lawan pun mereka antara konsisten dan nggak konsisten, tapi punya peluang. Dan Persija kan gue lihat dalam 2-3 pertandingan terakhir ini termasuk abis lawan Persib itu kan mereka draw. Iya. Ini yang gue nggak terlalu yakin bahwa punya killing punch buat mengalahkan lawan ini Persija. Yes, tapi gimana kayak Mas kita Simic nih kenapa belum menemukan lagi? Di latihan juga dia dibilang nggak Nah, nggak itu bagus apa ya. faktornya? Iya, gue pikir sih si Max sih udah flop ya. Maksudnya masa emas dia udah lewat sih menurut gue, karena dia udah dicoba beberapa kali. Iya. Kelihatan banget sentuhan dia nggak seperti 2-3 tahun lalu. Kemudian
level fitness dia juga buruk menurut gua. Capek banget jalan, kalau udah capek udah jalan aja dia nggak usah ngapa-ngapain. Akhirnya itu yang membuat tujuan dari permainan Persija akhirnya nggak tuntas gitu loh, karena Simic-nya nggak dalam performa Jadi terbaik. sebenarnya buat apa musim ini Persija ngerekrut Simic sih sebenarnya? Itu agak gambling sih. Iya, yang bisa diambil oleh Persija. Iya. Mungkin saat itu yang lagi available dia gitu. Untuk mengisi Karena kan komponen tekanan ya. dari The Jack ini luar biasa ya. Sekarang pun ternyata udah datengin Simic dan hasilnya juga pemain asing yang lain juga nggak bisa Nggak terlalu perform juga. gendong juga Iya. ya, kayak siapa namanya gitu? Gayos. Gayos, iya. Yang terus ada juga tuh pemain Filipina itu. Ya, Bias. Iya. Kemarin golin tapi Bias. Iya. Terlepas dari itulah performanya menurut gua nggak seperti yang Udela ya masih Sangat konsisten. sangat dia. nggak konsisten. Dia kan Udela yang pernah masih konsisten. dia kan pernah bikin 2 gol lawan Bayangkara ya, kalau Ya. nggak salah, Simic. Tapi setelah itu lama nggak bikin gol, cedera juga ada. Kemarin kan orang bilang dia bisa bikin gol di pertandingan penting lawan Persija. Tapi setelah gol pertama lawan Persija emang bagus itu, dia nggak berfungsi apa-apa loh di pertandingan itu. Udah, Udah selesai di situ selesai di aja. situ. Akhirnya ya Persib nyamain kedudukan kan, begitu Persib nyamain kedudukan dia nggak punya senjata lagi buat bikin Persija unggul kembali itu Oke, ya. ini menarik sih lihat apakah percayanya juga belum dikasih lagi Iya, kan sama Thomas Doll untuk Iya. Marco Simic kan. Kita lihat juga Rio aja sama Mas kemarin juga Rico. nggak ada ya. Iya, Ya, belum nggak ada. balik. Belum balik ya? Siap. Kalau gitu nih tadi udah dibahas tapi dikit Persija Barito menang siapa? Gue kok jadi pikir bahwa ini Persija seneng banget draw ya, draw lagi nih. Draw lagi. Kalau gue Oke. yakin ini Persija nih, ini Persija. Yakin Persija dapat ya? Persija dapat. Oke, itu dia. Karena tadi. Barito 3 laga terakhir tuh nggak menang-menang Ya, juga. nggak menang. Tapi draw ada ya. Sering, Udah sering, sering lagi. sering. Ya. Kita- Jangan-jangan balik ke setelan pabrik lagi nih. Nah, gimana menurut Jebret Tim pertanyaan-pertanyaan tadi apakah sesuai dengan prediksi lo apa enggak? Coba boleh komentar juga ya menurut kalian gimana. Habis ini kita akan bahas lagi pembahasan yang menarik lainnya. Oke? Yes, ini kita kembali untuk ngobrolin tentang yang terjadi tadi setelah ngobrolin tentang prediksi yang terjadi, tapi kita juga kemarin ada baru aja kejadian memperingati 1 tahun ya, memperingati Oke. 1 tahun kejadian atau tragedi Kanjuruhan. Ya. Yes, ini di sana kita lihat beberapa di sosial media, Mas Gita, Mas Yuke, dari keluarga, dari ya penggiat, terus fans dan lain-lain berkumpul. Ini gimana? Sebenarnya update-nya apa sih yang bisa kita informasikan? Karena begitu banyak informasi nih di sosial media. Update-nya apa sih dari tragedi Kanjuruhan ini yang bisa kita update ke Jebret Tim, Mas Yuke, Mas Gita? Iya, terakhir kan yang gue dengar memang sudah ada yang dihukum ya. 2 polisi kalau nggak salah Iya, gitu ya. Cuman tentu itu tidak sebanding ya dengan rasa keadilan di kalangan korban ya, maupun orang-orang yang simpatik terhadap tragedi itu. Karena terlalu ringan bahkan hukuman itu kan. Jadi wajar kalau kita lihat bagaimana reaksi dari keluarga korban yang bahkan mereka sempat demo kan ya untuk menuntut keadilan gitu loh. Itu yang gue pahamin memang sebagai hutang yang belum dibayar ataupun belum dijawab secara tuntas. Jadi dengan rasa empati juga gue bisa pahamin juga kalau tuntutan itu untuk terus, karena 135 nyawa itu gila itu. Iya, Itu bukan gila angka itu. yang sedikit. Walaupun sedikit pun nggak pantas Iya, dengan adanya kayak betul. gini. 135 nyawa itu, aduh, sesuatu yang memang nggak akan, bukan cuma sekedar nggak bisa dilupakannya, tapi itu akan terus menjadi beban sejarah kita gitu. Ya. Jadi kalau kasus hukumnya pun juga dirasakan masih jauh dari rasa keadilan, sampai kapanpun bayang-bayang ini akan terus menghantui sepak bola kita sampai kapan. Yes. Gitu sih. Mas Gita? Gue ngelihatnya juga gini ya, bahwa setelah hukuman terhadap 2 polisi itu ya, hukuman yang juga bilang bahwa itu tidak seberapa. Ya. Ini kan korban dianggap sebagai collateral damage aja jadinya. Iya. Ini itu yang ya mungkin yang membuat banyak sekali yang tidak puas ya dengan kejadian itu. Dan akibatnya ya juga jadi panjang, bahwa ini kemarin setahun hasil ini diperselakan setelah pertandingan nyaris ada kerusuhan yang sama gitu kan. Protes walaupun akhirnya bisa diredam, akhirnya ributnya di luar stadion segala macam itu. Itu yang benar-benar harus kita hindarin sebenarnya jadinya.
FIFA kan merekomendasikan untuk liga di Indonesia tidak ada peraturan-peraturan yang ya nggak boleh terlalu malam matchnya, kemudian juga yang tim Udah away. dilakukan ya sekarang Iya kan ya. itu kan udah dilakukan gitu. Tapi apa sebenarnya yang kurang untuk crowd control di Indonesia sehingga masih terjadi tragedi ini baru setahun nih dan itu masih membekas yang tadi kita bilang gitu. Iya. Jadi memang itu kan amanat dari transformasi yang diminta oleh FIFA ya. Dan kita sendiri yang Rekomendasikan mempropos gitu. kan. Kemudian FIFA setuju. Salah satunya kan untuk menekan kejadian seperti itu kan makanya dilarang ada supporter away ya. Tapi faktanya sekarang secara jujur gue kemarin datang ke Manahan nonton pertandingan Ada Persis supporter away. lawan Persija. The Jack itu 2 blok Iya. dan suaranya lebih kencang. Tapi mereka pakai baju hitam semua. Iya, betul. Kan- Gue juga pernah melakukan yang Iya. sama. Gue saksi hidup, gue lihat sendiri. Iya. Gitu. Itu bagaimana gitu kan? Itu kan jadi sumir ya aturan itu ya, nggak boleh away. Tapi ya untuk menunjukkan bahwa ini supporter ini away atau bukan, atau supporter ini tinggalnya di Solo Solo atau atau bukan, ya. kan itu nggak ada hak kita untuk nahan mereka. Ini kan sama aja. The Jack juga punya pendukung di Solo. Iya. Maksudnya, apalagi dulu punya ikatan ya antara The Jack sama Pasopati gitu. Iya. Kan. Jadi yang gitu-gitu tuh yang menurut gua aturannya memang karet gitu loh. Emang karet banget. Memang karet. Gue juga pernah mengalami hal yang sama di Tangerang. Tangerang itu kan banyak basis Jackmania, jelas bahwa pertandingan Dewa United lawan Persija. Dewa United itu kan tanpa Belum ada nggak ada pendukung, nggak ada penonton, iya. pendukung ya. Jadi mereka cuma ada keluarga di tribun barat gitu kan. Yang Jackmanianya di tribun utara penuh itu dan mereka nyanyi-nyanyi. Mereka kalah 0-2. Nggak nyanyi kan yang Dewa United, mereka nyanyi-nyanyi ngata-ngatain main Persija sendiri. Oke. Terus pas habis pertandingan mereka datengin bisnya Persija, mereka minta keadilan dari para pemain Persija, ditenangin lah oleh Andri Tani. Tapi maksudnya itu kan terjadi di kandang lawan ya, Betul. sesuatu yang tidak boleh mereka lakukan. Jangankan protes di situ terhadap pemain, datang pun mereka nggak boleh kan sebenarnya, pakai baju hitam-hitam ini Iya, emang bukan pakai baju. Berarti apa yang harus dilakukan oleh beberapa pihak yang punya kepentingan, PSSI pasti, regulator liga. Iya, gue waktu itu Iya kan? usulin sih, gue sempat bilang di sini juga, cepet-cepet deh diratifikasi aturannya, karena itu nggak efektif. Iya, sangat nggak Nggak efektif. efektif dan faktanya kalau misalnya kayak kemarin gue nonton pendukung Persija datang ke Manahan, mereka terus diterima baik-baik aja, pulang aman-aman Aman-aman Jadi aja. sebenarnya bukan harga mati gitu. Iya, betul. Karena penonton ini nggak bisa nggak bisa ditahan setahun tanpa harus bisa datang gue gitu. Itu kayaknya Nggak bisa sih. mengekang deh, memasung gitu loh. Away day itu kan sesuatu yang apa ya, buat fans itu sangat luar biasa ya Iya, away day. itu pengalaman yang buat mereka tuh selalu diingat-ingat, selalu membawa impresi gitu. Jadi kalau mereka misalnya berbaik-baik aja dengan tim tuan rumah, fine-fine aja, ya sebenarnya nggak ada masalah. Makanya mesti cepet direvisi aturannya, dibuat sefleksibel mungkin sepanjang kehadiran mereka diketahui, disetujui, diakomodasi oleh tim tuan rumah, dan karena memang mereka misalnya nggak punya sejarah bentrokan antar supporter, nggak ada masalah. Mungkin jumlahnya Tinggal diatur Iya, dari jumlah diatur aja. jumlahnya, Kalau gitu emang kan. nggak punya sejarah berantem atau apa, ya nggak ada salahnya. Iya, Ya kan ini kan menghindari yang Betul, terjadi. betul. Gitu. Tapi menariknya di sini adalah tetap ya saat ini tim Arema bertanding pun nggak semua mendukung ya jadinya ya tim betul. itu. Kembali Jadi ke persoalan itu juga, iya. Kan karena cukup ironi ya, Iya. ironi ketika luka itu belum hilang, tapi timnya masih bertanding kan. Iya. gitu kira-kira Iya. kan. Dan sekarang kan yang terima Arema cuma Bali ya kayaknya. Iya, Di tempat di mana sepak bola benar-benar dimainkan buat tontonan ya. Iya, Kan nggak ada hiburan. nggak ada protes dari supporter sama sekali kan di Iya, sana iya, kan. iya. artinya. Karena Arema coba mengajukan permohonan untuk bermain di Jawa gitu, Iya, di mana-mana. ditolak. Bahkan Boyolali loh, Boyolali yang nggak ada liga satu pun menolak mereka gitu. Karena ada kekhawatiran gitu kan. Wah, ini gimana Mas Nasipe? Kalau gua ngelihatnya gini kan Arema bukan tim yang kecil gitu. Iya. Dengan kejadian ini fans begitunya eratnya terus kejadian ini membuat mereka renggang, bisa mau berjalan sendiri-sendiri antara fans dan klub? Nggak bisa. Nggak bisa kan? bisa. Nggak bisa. Akan sejauh berapa lama ini itu apa yang mungkin kira-kira menurut kalian yang bisa menyatukan mereka lagi gitu? Ya kalau nggak ada rekonsiliasi internal, terutama antara pemilik dengan supporter ya, Itu yang harus dilakukan. Sampai kapanpun nggak akan bisa itu. Karena pada hakikatnya mereka lah antara klubnya dengan supporternya itu. Klub itu kan itu ada manajemen kan, Iya. dengan supporter itu kan. Supporternya sekarang udah terbelah juga kan, antara yang pengen Arema eksis sama yang minta moratorium Iya. gitu kan. Sementara klub ini seperti mengindahkan
aspirasi itu, jalan sendiri. jalan aja Jadi sendiri. sampai kapanpun kalau rekonsiliasi itu nggak ada, jangan berharap deh ada keadilan di level hukum, udah dah, lupain dah. Buat Karena moratorium juga sulit ya, karena Iya. tidak ada alasan buat itu dia, moratorium kan. makanya, jadi kan mereka harus, menurut gua harus ketemu gitu ya, Kalau menuntut keadilan yang diharapkan gitu ya, itu kayaknya agak sulit gitu ya. Ini udah lewat setahun pun masih begitu Begini aja aja kan. ya. Jadi emang polemik yang sangat luar biasa, sulit Pelik ya, sih, pelik banget di permasalahan ini. Tapi kemarin kita juga dapat update katanya akan di simposium supporter kemarin ada usulan untuk membuat yayasan untuk para korban. Iya. Nah ini gimana menurut kalian? Itu yang bisa dilakukan ya, at least. Iya. Tapi apakah itu sebuah keadilan? Nggak yakin juga bahwa itu akan diterima sebagai sebuah keadilan Nggak, bagi yang ujuk-ujuk ditinggalkan. ngebalikin ngefans fans jadi mendukung lagi di supporter dan boleh main lagi di mana itu juga belum tentu ya. Iya. Soalnya kan yang dituntut sama supporter ataupun juga sama korban itu bukannya dia kan selalu mereka selalu ngomong kita nggak minta uang, kita nggak minta ganti rugi, kita minta keadilan. Itu kan pengertiannya luas banget. Iya. Maksud gue nih nyawa ini nggak bisa dihargain sama apapun imbalan materi gitu loh. Iya. Tapi lu tunjukkanlah rasa keadilan itu buat kita gitu loh, supaya pengorbanan ini benar-benar jadi pelajaran gitu. Karena buat mereka apa yang sudah dilakukan di meja hukum tuh nggak cukup buat mereka. Terus kalau misalnya simposium ataupun juga kemarin workshop ya supporter itu menghasilkan salah satu resolusinya itu belum menjawab sebenarnya tuntutan supporter. Alih-alih cuma untuk meredam aja gitu. Cuman memang tetap ada manfaatnya ke depannya supaya supporter ini punya badan hukum kan gitu. Iya, ada badan hukum, ada yayasan jadinya Tapi jadi. sejauh mana badan hukumnya akan bisa berbuat, nah itu yang gua nggak terlalu yakin. Karena kemarin di satu peringatannya juga kan ada ini ya di stadionnya terbakar rumputnya. Nah ini gua nggak tahu di beberapa tempat memang lagi emang hawa panas Panasnya yang kayak sangat gitu. luar Panas, biasa. iya. Tapi ada yang bilang juga simpang siur apakah ini ada oknum atau gimana? Kayaknya jauh dari itu deh. Iya. Iya nggak sih apa Gua emang rasa ini? itu isu kecil lah ya. Isu kecil ya. Karena secara umum persiapan untuk tuan rumah kita Piala Dunia U17 tuh udah running well sih menurut gue sih. Kayak JIS juga kan udah ganti rumput kan. Ya. Tinggal menyelesaikan finishing yang ya mungkin 10% lagi kali Ya. kan. Oke, kalau dilihat dari yang terjadi di 1 tahun tragedi Kanjuruhan ini, pasti kan kita masih dalam pantauan FIFA. Iya. Iya kan? Iya. Akan ada tindakan apa kira-kira Om Yo? Karena ini udah pernah belum sih kejadian di luar negeri yang kayak gini dengan segala macam tragedi yang terjadi? Pernah dan kita pernah yang lebih besar. Ada yang lebih besar, iya. Tapi kita langsung masuk ke peringkat kedua klasmen. Ya ininya. Tapi kan sebenarnya juga lama kalau di luar negeri. Heysel itu kan keadilannya baru didapat 10 tahun kemudian. Heysel. Sorry kok Heysel. Hillsborough ya. Hillsborough, ya, oke, 10 iya. tahun. Ya. Heysel bahkan baru-baru aja kan akhirnya diputuskan bahwa supporter itu tidak salah panitia. Itu kan baru. Jadi emang panjang ini jadinya kan ini. Dan panjang itu yang gue bilang moratorium ya tidak mungkin ya kalau sepanjang itu menunggu Mungkin moratorium. yang disesalin oleh ini pihak korban ya. Karena kan waktu itu udah ada tim TGPF ya. Iya. Yang dipimpin oleh Pak Mahfud kan. Iya. Tapi itu loh, kok cuman berhenti di situ? Mana lagi nih iya. gitu ya? Yang mereka tentukan ini yang bertanggung jawab nih yang top level ini nggak kena gitu loh. Jadi seolah-olah nih TGPF ini kurang efektif gitu loh. Kalau top level di sepak bola emang sulit juga ditindak Nah, ya. itu dia. Karena Iya, memang makanya- memang secara kesalahan ya kalaupun ada kesalahan ya dari local committee ya, local organizing committee LOC, Ya. bukan dari yang LIB ataupun PSSI untuk hal ini. Ini berarti emang pelik banget ya. Kira-kira akan ada tindakan apa dari FIFA kalau belajar dari 1 tahun Nggak ini? akan ada juga ya. Nggak akan ada. Karena Iya. itu kan rekomendasi dari FIFA kemarin kenceng banget kan dari Soalnya tragedi ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi FIFA nggak ikut campur Iya, lah. Jadi iya. itu diselesaikan secara internal, yang penting diproses apapun bentuk hukuman dan juga level ininya ya, ganjarannya gitu ya. Yang penting buat FIFA itu sudah dilakukan. Setelah itu ya kembali ke pemerintah masing-masing. Paling gue pikir gitu. Kalaupun ada yang terhukum nanti kalaupun iya itu kan lebih ke ini ya, lebih ke LOC ataupun polisi yang melakukannya. Tidak mungkin sampai ke LIB dan PSSI kan. iya. Karena mereka terlalu jauh untuk urusan ini Nah kan. itu dia gitu. Sebelumnya kan juga sempat ditahan juga kan. Iya. LIB kan. Iya, di Iya. LIB, direktur Tapi LIB. kan tidak Tapi kan nggak terbukti. nggak Iya. terbukti, buktinya lemah gitu, Iya. nggak cukup bukti, akhirnya dibebasin. Jadi ya udah, gue pikir memang Palu kita ya waktu itu Iya, ya. palu kita sempat lama juga gitu. Iya lama. Atau apa yang membuat gini? Kalau keadilan memang jauh dirasakan bisa didapatkan dengan segala macam kesulitan ya, Mas Gita, Mas Yuki. Klub harusnya melakukan apa sih? Apakah mereka membeku dulu untuk tidak bermain Oh, nggak bisa dalam juga itu. beberapa musim? Atau mereka emang harus duduk bareng sebegitunya atau gimana? Lu ingat gak waktu pas musibah tsunami melanda Aceh? Aceh, Iya, ya. iya. Jadi kan mereka minta
bukan Aceh gitu, yang di Jogja. Oh iya, tsunami Kan gempa Jogja. kan? Iya. Kan 3 klub itu minta berhenti dulu. Hmm. Persiba Bantul, PSS Sleman, PSIM Yogyakarta. Boleh tuh. Itu terjadi ya. Terjadi. Dan berikutnya mereka ikut lagi. Nah, Karena Tapi memang ini mereka, siapa yang akan berhenti? karena mereka itu kompak, Iya. satu gitu loh, gitu. Mungkin kalau sekarang nih masalahnya udah kadung main ini. iya, udah kan lumayan jadi udah bertanding. Iya, udah- gimana kita mungkin berhenti tengah jalan? Tapi kalau ampe misalnya gitu ya, berinisiatif untuk oke kita stop deh. Ya nggak bisa. Misalkan Nggak sampai bisa. musim habis gitu, musim habis deh untuk next year-nya gitu. Terlalu banyak itu bisa kepentingan. itu bisa meredam Bisa aja. Ini Bisa. enggak? Bisa supporter. Tapi terlalu Bisa banyak ya? kepentingan juga untuk liga berhenti ya jadinya. Enggak maksudnya si Aremanya si aja. Danar Oh, tuh Aremanya Aremanya, aja. bukan Selesai musim ini, habis itu mereka berhenti. Berhenti dulu. Rekonsiliasi dulu. Rekonsiliasi dulu. Mereka off dulu gitu Ya, kan. karena Hanya mungkin dia, ada- hanya mereka ya. Iya, Iya. mungkin resikonya mereka turun di Liga 2. Iya. Menurut gue itu better. Ya betul, itu benar-benar. Iya, benar. Atau kita menunggu lihat hasilnya Liga 1 kayak gimana. Kalau melihat posisi sekarang kan mereka mungkin yang turun ke Liga 2 ya. Lihat itunya ya. Iya, Ya, kalau lihat di Trennya, Dan trennya. kalau trennya. Liga 2 gue yakin mereka akan minta berhenti juga setidaknya setahun gitu. Iya, berarti kan bukan faktor karena kepentingan supporter dong, berarti karena turun ke Liga 2 Iya, jadi iya. berhenti kan. Karena itu beda lagi. Kalau Liga 1 tuh gue nggak yakin mereka bakal berhenti karena uangnya dari Liga 1 itu gitu. Soalnya gue inget itu waktu pas musim itu gitu. Iya kan kalau 3 mereka tim kayak itu off. off dulu, udah kita off, kita duduk bareng dulu, mungkin itu sedikit bisa meredam Iya, karena itu kan supporter ya. sama-sama musibah ya. Heeh. Yang satu kan musibah alam, ini musibah kerusuhan gitu kan. Iya, jadi kalau kita tidak bisa merayakan sepak bola lagi di lapangan, kalian juga jangan merayakan di lapangan. Iya. Gitu kan, jadi sama. Jangan ikut aktivitas. Berhenti bareng kan. Makanya kemarin kan waktu beberapa minggu yang lalu, bulan lalu lah, gue sampai senyum-senyum sendiri waktu pelatih barunya Arema kan bilang bahwa mereka pergi ke Bali mereka kehilangan 2 hari latihan. Dia pengen balik ke Gajayana katanya. Itu kan sesuatu yang apa ya? Nggak mungkin. Ya, karena mungkin berarti tidak sebegitu merasakan Iya. gimana terjadinya Gue hal rasa ini sih kan. gitu ya, Danar ya. Mungkin kalau ketika itu petinggi Arema itu lebih wise ya, udah gue berhenti. Sebagai bukti, sebagai tanda simpati gue nggak mau main bola, gue bersama kalian. Itu sedikit agak meredam. Meredam, tapi kata tadi Mas Gita ya, Mas Gita. Kalau mereka masuk Liga 2, gue yakin mereka bisa melakukan itu. Bukan karena peduli sama supporter nanti akan gorengannya ke situ. Tapi emang susah banget ya Iya. untuk berhenti ya kalau Iya, top level ini. Kepentingannya Liga 1 terlalu tinggi. Kalau menurut Jebratim gimana? Ini kita sangat peduli dengan kejadian ini dan ya kita nggak akan bisa lupa, dan ini pasti mencoreng dan pasti menimbulkan bekas luka yang selamanya untuk tragedi Iya, dan pasti, untuk sepak bola Indonesia. Makanya emang ini harus diurusin gitu, nggak bisa nggak diurusin gitu ya. Ya gimana menurut Jebratim, boleh komentar dan akan menjadi pembahasan buat kita juga bareng-bareng. Tapi habis ini kita akan, tadi udah sempat disinggung juga oke, pembahasan yang menarik lainnya akan kita bahas di Depdagri ya. Masih kita ngobrolin tentang sepak bola Indonesia, Mas Gita dan juga Om UK. Ini tadi sempat dibahas juga beberapa pekan lagi persiapan untuk World Cup U17 ya kan. Yes. Tapi menariknya adalah gini, gue gak ngerti gimana persiapannya sekarang, masih banyak stadion-stadion yang diberesin, JIS salah satunya. Kekejar nggak sampai nanti di hari H? Kekejar kalau gue Kekejar ya? JIS itu kan masalahnya rumput. Rumput kan cepet ya. Masalah lain adalah pintu masuk. Ya. Pintu masuk, nah gue nggak tahu tuh. Dia kan harus ada setidaknya 4 pintu ya. Tidak boleh 1 pintu aja. Cuman ini balik lagi under 17. Kalau melihat sejarah under 17, kalau tidak tuan rumah yang main kan penontonnya sedikit. Iya. Emang di sana ada Brazil, ada Inggris, ya, Mali. ada Mali kalau nggak salah. ya, ada Ya. Panama, ada Mali segala macam. Cuman maksud gue supporternya seberapa banyak sih itu. Jadi ya nggak terlalu. Ini bukan Piala Dunia Senior ya. Kalau Piala Dunia Senior udah pasti Nonton susah lah kita, nonton iya. ya. Tapi kalau ini kan under 17. Jadi gue nggak yakin bahwa membutuhkan penonton yang banyak dan pintu yang banyak juga. Jadi kalau gue bilang sih akan jalan nantinya. Ya, sekarang kan Ini ada 14 pertandingan kan di sana. 14 di sana. Tapi karena kan emang maskot, official anthem udah dirilis semua nih. Ya, ulangan yang 2020 ya. Iya. Ya. LOC-nya sempat gue tanya, ya diterusin aja dong. Itu kan belum kepake.
Mumpung aja. Makanya gue juga waktu itu sempat bertanya-tanya gitu, ini itu barangnya pada kemana ya gitu. Iya. Kecuali lagu Anthem. Lagu Anthem baru dong. Iya baru Wika Anthem, Salim. karena itu kan udah di yang under 20 yang dinyanyikan oleh Iya. Diodra dan kawan-kawan udah dimainkan di Argentina Iya. kan, jadi nggak bisa lagi. Iya, jadi yang sebenarnya yang official mana sih, Aldi Taher apa? Nah itu pertanyaannya juga. Karena yang diputar kalau di radio gue yang Wika Wika Salim. Salim, iya. Aldi Taher tuh siapa? Teman tetangga. Tapi kan tetangga sensasi saya. juga kalau dia ya. Iya, tangga FIFA lah Indonesia ya. Nggak ngerti tuh. Gue curiga aja waktu itu ya, wah ini kok produknya kenapa kagak dilelang gitu. Iya. Ternyata Sempat dilelang ini- tapi terus berhenti. Kok ternyata sudah diskenariokan. Udah ada. Tapi kita update Dengan warna yang sama lagi ya. kita update ke pemainnya ya sekarang. Kita update ke timnas kita yang lagi pemusatan latihan atau TC Yes, di Jerman. Jerman, ya. Oke, ini gimana kabarnya? Katanya Dirteknya ikut langsung kayak itu ya. ya, ini hasil uji coba beberapa pertandingan sana ya. Kalah 0-1 dan menang 1-0. Tipis menangnya tapi Paderborn Youth, Paderborn. Yes. Yang kalahnya sama Merbus ya. ya sama Merbus U17 Iya. terus menang lawan Paderborn Paderborn Youth juga. Ini gimana ngelihat sana katanya yang paling digembleng dari sisi pertahanan terutama kiper. Karena memang kualitas kita kalau melihat lawan-lawan kita ya, Ekuador itu kan runner up Amerika Latin. Ya. Maroko itu semifinalis Piala Afrika Under 17. Panama itu juga nomor 3 di CONCACAF ya. Artinya kan daya gempur mereka ya sudah bisa diakuin lah ya. Jadi artinya memang pertahanan yang harus benar-benar diperkuat ya. Kalau kita lihat kan waktu kita AFC qualifiers, kita juara AFF Under 16 ngalahin Vietnam. Waktu AFC qualifier kan penentuan waktu kita hanya Malaysia. draw sama Malaysia, kita juara grup, kita kalah 1-5 kan. Iya. Dengan Iqbal tidak main waktu itu. Ini artinya kan tanpa seorang pemain yang jadi tumpuan kita berantakan di belakang. Ini Iya. yang gua rasa kenapa kita digembleng di pertahanan kita. Tapi kalau lihat komposisinya gimana Om Yuke untuk pertahanan dan kiper kita nih? Pertahanan deh, pertahanan dulu. Iya, memang itu menjadi concern ya bagi Bima sejak kemarin juga selalu kalau kita lihat ketika uji coba lawan Barcelona, Iya, terus itu lawan belakangnya Kassim ya. Antlers, memang kan belakang itu agak rentan ya. Tapi kan nggak belakang ansi gitu ya. Nama main bola kan unit, bagaimana supporting lapangan tengah untuk cover transisi itu kan juga menentukan soliditas pertahanan kan. Memang peran Iqbal itu sangat luar biasa. Tapi kemarin itu pas uji coba lawan Paderborn apa lawan yang Ya. Musats itu ya. Ersbos, tadi namanya kedua susah itu. emang kalau Itu diganti ada Jerman. satu perkembangan positif dari salah satu pemain Garuda Muda ini, si Andre Pangestu, back kanan atau back kiri ya. Itu buat Bima itu perlu di-highlight ya, karena improvementnya sangat signifikan. Ini pemain yang sebelumnya juga sempat berguru ke Garuda Select juga. Oke. Nah, Udah nggak ikut yang AFC Under 20? Enggak deh kayaknya. Nah, karena dia nggak kepanggil tuh gitu. Ya, kepanggil malah di yang sekarang Kemarin di dipanggil. Garcel dia kepanggil, jadi sekarang dia balik lagi, dia masuk lagi di sini kan. Ya. Kan ini ada beberapa pemainnya juga ex Garcel seperti Rizard ya. Ya, Yang Rizard back kanan Garuda ya. Select, betul. Andre tuh back kiri kalau nggak salah. Terus gue lihat juga info terbaru itu Welber udah bertolak tuh dari Sao Paulo ke Jerman. Ya. Kan tim ini kan mereka pindah home nih dari sebelumnya di Gladbach, sekarang di Dortmund. Jadi update yang terbaru itu. Terus yang kedua gue lihat juga ketika uji coba itu Bima ini memainkan dua komposisi line up yang berbeda, babak pertama, babak kedua. Jadi emang ganti 11 Iya, ganti dia mau coba. 11. Nah, yang menarik itu gue lihat sini babak pertama itu pemain-pemain utamanya yang kemarin terakhir kalah 1-0 sama Korea Selatan. Kayaknya Coach Bima ini udah punya yang di Patriot ya. ya, Kerangka punya udah ada kerangka. nih. Jadi dia coba jaga itu biar solid dulu nih gitu ya. Walaupun memang nanti akan ada tambahan-tambahan yang dia siapin dari layer keduanya. Makanya dia coba babak pertama itu Andrika, Rizar, Zaki, Iqbal, Habil, Afrizal, Jidabin, Vigo, Jidan, Reno, Kakak. Babak kedua baru ganti itu satu tim. Yes. Babak kedua itu kebobolannya babak kedua kebobolannya. Jadi Wiguna kipernya, terus Andre tadi Pangestu, Ibra, Rio, ini banyak pemain baru Pemain baru yang dipanggil dan dicoba. Berarti kalau dilihat dari Jadi- hasil tadi kedalaman squad Ya, belum intinya belum tetap imbang ya. Iya, belum imbang, tapi intinya tetap Bima Sakti mengandalkan pemain-pemain yang kemarin ikut AFF Under 16 dan juga qualifier Asia Under 17. Ya terutama tadi Tim yang nama-nama udah kayak dipilih. Vigo, Iya, Kakak gitu betul. kan emang selalu dipercaya oleh Coach Bima. Dan kan? kemarin kalau gue ngeliat pertandingannya lawan Korea Selatan sendiri yang kita kalah 1-0 ya, babak pertama itu gambaran bagaimana memang ya harus solid di belakang. Ya. Sama lah kayak waktu senior kita lawan Argentina ya. Kita kan solid di belakang sebenarnya. Konsentrasi kita benar-benar di belakang. Argentina kan baru bisa bikin gol lewat tendangan jauh Ya. kan itu. Nah, itu yang paling penting menghadapi tim yang memang
kualitasnya secara di atas kertas jadi atas kita ya mereka. Oke, kalau dari dilihat tadi akan ada masih berapa pertandingan uji coba lagi sih di sana, oke Mas Gita? Besok kan lawan Frankfurt U19 tuh, hari apa tuh? Pokoknya setelah mereka pindah ke Dortmund, Ya. uji coba berikutnya, uji coba terdekat itu lawan Frankfurt U19. Lawan Frankfurt. Bagus lah kita lawan tim-tim yang lebih dewasa kan, supaya anak-anak nih nggak mau dibantai lebih bagus biar pengalaman kan. Iya, betul. Iya. Dan Bima bisa lebih selektif lagi lihat mana pemain-pemain yang secara mental siap nih ngadepin tim-tim kuat. Ya. Karena nanti yang kita hadapin juga tim-tim yang bagus-bagus kan. Jadi biar sekalian ngerasain Sekalian uji coba bener yang di kuat sana gitu. emang kerasnya atmosfernya jadi dapat. Oke, kalau ngelihat dari ini anak-anak asuhnya Coach Bima ada yang dari top score kan? Banyak. Banyak ya. Gimana ngelihat mereka bisa sekarang Iya. ada di Jadi sana? gua kebetulan gue punya database kan sistemnya. Jadi gue bisa panggil nama-namanya akan keluar tuh. Iya. Jadi dari 28 nama ini tuh 15 itu 15 main di pernah main di Bangga Liga dong lo ya. top score. Biasa aja. Karena udah setiap tahun kayak gitu kan. Ya, Bangga nanti kalau udah nahan Ekuador ya. Memang harusnya gitu ya tingkatannya ya. Karena emang dari main di Liga U14, U12, iya, Liga 14 ya. usia bawah ya. Usia bawah. Ini EPA 14. yang akan dimulai kan juga ada under 17 ya, Ada. EPA ya. kan? Iya. 17. Jadi database sudah ada siap agen ini. Kita ngarahin aja karena ini kan mereka namanya di liga apa namanya swasta ini kan nggak langsung terafiliasi ke federasi. Biasanya dari sini kita nih kayak bengkel aja nyiapin pondasinya, habis itu mereka main di EPA. Yang beruntung sebenarnya klub-klub EPA. Iya, Iya. betul. Karena dia sebenarnya Kalau dimanfaatkan oleh klub EPA iya, itu. gini gitu. Sebenarnya mereka itu terbantu dengan kompetisi-kompetisi swasta yang seperti gue punya. Iya. betul. Karena sejujurnya mereka itu nggak ngebina, tapi mereka ngambil. Ngambil yang dibina adalah dari Dari yang kompetisi bawah. swasta yang bawah. Jadi kalau ada itu. istilah bahwa ini homegrown players nggak juga ya. Enggak juga. Karena udah di bengkel, apalagi di Iya. bengkel dimodif ya. Betul. Berarti di dapetnya bahan dimodif jualnya bisa mahal dong. Nah, itu dia. Udah siap ngagenin berapa pemain. Udah ada catatan dia. Iya, udah ada ya catatannya. ya. Nanti lo tanya lagi episode berikutnya. Tapi ini jadi menarik karena memang perkembangannya mereka harusnya ada di level ini setelah main di Liga bawah dan ada Iya. pantauan-pantauan. Nah itu yang gua kenapa kok justru yang banyak kepilih itu mereka lebih dulu kenyangnya di kompetisi swasta ya. Karena di usia ini nggak ada kompetisinya. Emang Di betul. PSSI. Jadi lu bayangin kita dapat hadiah jadi tuan rumah, Ya. kita nggak punya kompetisi. Nggak punya kompetisi Dari mana kelasnya. dia ngambil karena nyarinya? kemarin Iya. Sintayong waktu bikin tim under 20 dia hasil kompetisi itu kan jelas bahwa under 20 kan udah Iya. banyak yang main di liga Iya. kan. Betul. Kayak Marcelino Ferdinand. Kalau Iya. 16-17 nggak ada. Kuateh juga udah. Jadi Iya. itu gampang dia nyomotin timnya. Terus naturalisasi kan juga jalan ya. Jalan. 17 ya nggak ada. Nggak Iya. 17 ke bawah itu nggak ada. Ada kita punya Suratin, tapi Suratin itu turnamen. Iya. Turnamen Bukan tuh liga. Bukan liga yang setiap Iya, minggu betul. main. Iya, kalau Suratin ya Piala Suratin Iya emang kelar dalam momen waktu aja. 2 bulan. Nanti baru Iya. tahun depan ya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi Ini nggak kayak ada. sekarang nih Suratin Jakarta mau mulai. Iya. Sebulan aja kelar. Iya betul. Apa yang mau dia Apa yang bisa dilihat, kan? EPA juga ya kemarin kan EPA juga Lalu berjalan ya. 2 bulan. Tahun ini aja yang bakal sampai Maret ya. Tahun ini dikembalikan Iya, seperti pertama kali iya, apa iya. diselenggarakan. Berarti berapa lama? Sampai Maret nanti dia. Oke, Bayangin, itu panjang 6 ya. bulan itu. Iya 6 bulan. Nah ini lah yang harusnya lebih banyak lagi kayak Iya, gini ya. kayak gini. Makanya kemarin pada saat kita jadi tuan rumah U17 terus kemudian makanya open seleksi di setiap kota besar ya. Itu sebenarnya dilakukan dengan setengah malu sebetulnya sih. Iya, betul. Kenapa setengah malunya? Ya karena PSSI nggak punya kompetisi. Akhirnya untuk mengakomodasi dan Masa sampai sampai audisi gitu ya? Tapi audisi susah ya, ini bukan kayak nyanyi ya, maksudnya ini Iya. kan turnamen ala dangdut. Nah aja. iya, lu kan nggak bisa nitip ya pemain Iya. buat main di under 17 Piala Dunia gitu. Iya. Kan dengan audisi kan lu bisa nitip Jadi gitu. ada yang kepilih 2 Heeh. dari audisi. Dari itu. open audisi ini? Dari Oke. ribuan berapa 12 kota itu kepilih 2. Tapi dua-duanya udah pernah main di EPA. Jadi sebenarnya bukan hasil audisi juga, Hasil bukan hasil EPA. murni. Karena emang Tapi udah di pernah main di EPA, EPA. udah Yang satu pernah main di main. Bali, yang si lupa gue namanya. Satu lagi main di APC. Bali apa? Bali apa yang Bali United. yang juara kan berarti Bali Iya, United. pokoknya pernah main di Iya. youth-nya Bali. Jadi bukannya murni dari pencarian bakat seperti Indonesian Idol gitu. Oke, jadi ini menariknya juga ya. Kita lihat di tadi mudah-mudahan akan ada lah ya, makin banyak nih. Oke, Iya. terima kasih kepada Om Yuke dan teman-teman nih yang bikin ini ya kan. Siapa tahu tahun depan terus dipercaya lagi U17 kita ini berhasil Iya. beneran lolos ke Piala Dunia nextnya kan untuk U17 Amin. harus punya kompetisi. Iya, iya. Yang penting jangan tiba pikir, tiba masa, tiba akal. Iya. Jadi siapin terus gitu. Ada atau nggak ada event, ini kompetisi Ada terus. Jadi begitu pas dapat kayak sekarang gitu berkah ketimpaan dari jadi tuan rumah kita udah punya Siap. timnya. Iya. Makanya siap database makin banyak nih tahun Iya, depan. Oke, selain pemain juga di U17, Lu ketawa-tawa.
Database makin banyak ya. Masih ini juga ada beberapa wasit ya. Jadi kita memang masih jadi wasit cadangan. Maksudnya. Cadangan tapi tetap menjadi ini juga dong prestasi Torik juga salah untuk satunya wasit. ya. Ada Torik Akatiri, Yudi Nur Cahya dan Aprisman Aranda. Kita lihat Itu kan sebenarnya wasit wasit kualitas di Liga 1 itu Iya. ya. Jadi kalau gue bilang sih nggak heran walaupun mereka hanya sebagai wasit cadangan ya. Apa sih istilahnya bukan cadangan sebenarnya ya. Apa fourth official? Iya, Atau bukan kalau di situ fourth disebutnya support referee. Iya, support referee. dia. Iya. Jadi kan ada 2 referee, ada satu lagi apa namanya? Referee VAR. Wasit VAR. Kita nomor 3 di bawah. Supportnya. Jadi apakah ini hanya membuat logo tuan rumah biar ada perwakilan? Memberikan rasa senang. Rasa senang? Atau berarti emang secara kualitas kita fair-fairan? Secara kualitas belum ada di Piala Dunia? Iya, ternyata memang belum memenuhi kualifikasi. Bahkan Iya. untuk Asia pun juga kita kemarin Asian Games gak ada satupun wasit dari kita yang Iya. Asian Tapi Games juga ada. jangan kan gitu ya. Waktu kita jadi tuan rumah Piala Asia tahun 2007, itu kan 4 tuan rumahnya kan. Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Itu Malaysia dan Indonesia nggak ada wasitnya loh. Ada wasit Thailand, ada wasit Vietnam. Vietnam tuh asisten referee, Thailand tuh wasit. Tapi kita berdua tuh nggak ada wasitnya. Kalau lagi main fun football, sering ngobrol sama wasit, mereka kan wasit berlisensi juga ya. Karena minat untuk menjadi wasit itu turun. Dan emang nggak dari usia muda. Jadi udah telat gitu untuk berkembang. Nah, karena ternyata di tiap lisensinya itu ada batas umur ya. Iya, iya. Jadi kalau mau ngambil ini, kalau lo udah umur segini tuh nggak bisa gitu. Jadi emang harus dari usia muda banget beneran Iya, karena ngerintis jadi wasit itu kan mentoknya di usia 46. Heeh. Jadi kalau dia baru mulai jadi wasit umur 30 ya Iya, susah nantinya. iya susah, nggak akan bisa ke level Makanya Asia bahkan. makanya gitu. itu menurut gua program PSSI untuk merekrut wasit dari akademisi dari kampus-kampus, terutama kampus-kampus olahraga ya. Kan ada kayak UPI Bandung, UNJ. itu kan wasit-wasit mereka intelek ya. Iya. Itu harus dikader dari sekarang karena sebagian pun udah terjadi sekarang wasit-wasit yang dari kampus itu mereka bisa promosi dan mimpin di EPA nih. Nah, ini kan mudah-mudahan ini jadi promosi ini kan karir kan. Itu mudah-mudahan ya, yang selain regenerasi pemain, regenerasi wasit juga perlu buat kita karena wasitnya naik, kualitasnya juga akan naik secara liga ya. Oke, sedikit gue pengen ngebahas juga selain masalah Piala Dunia U17 karena ini katanya juga PSSI mau naturalisasi back baru lagi. Ada dari pemain seri B, dari Venezia, ini di belakang Sintayong, dan juga Siapa namanya? dari Itjes ya. Itjes dari Rian Flamingo itu kan. dari Flamingo Ryan. Ini Itjes nih yang dari Venezia. Dari Venezia seri B, Venezia, Itjes. Yang Rian Flamingo itu kan Sassuolo. Tapi Sassuolo. lagi dipinjemin ke Utrecht kan. Betul. Itu kan kemarin dipanggil sama Under 19 Belanda kan. Nah, iya. Itu kan katanya dipanggil sama Michael Risinger kan buat Under 19 Kan Belanda. kalau masih U19 Iya, bos bisa, boleh dong. bisa, betul. Nah, Tapi ini nggak tahu gimana? aturannya. Kalau udah Under 19 Belanda dia bisa Under 17 Indonesia. Masih boleh Bisa, ya? Masih boleh. Kayak Justin Hubner ya. Iya. Kan masih juga bisa. Kayak gimana ngelihatnya? Om Yoki sama Mas Kita naturalisasi lagi nih 2 nama yang kita tahu netizen dengan naturalisasi pasti ada 2 kubu. Iya kan? Bukan naturalisasi, dia punya darah Indonesia nggak ya? Ada. Dua-duanya ada. Ada. Kalau enggak sih sebenarnya wajar-wajar aja ya melakukannya. Yes, wajar ya. Iya kalau wajar, tapi ya sejauh mana dibutuhkan sebenarnya. Ini kan kalau dia masih under 17, dia kan punya 2 paspor ya, jadi dia boleh memilih gitu loh. Masih Jadi, boleh pilih. Mas Yoki ngelihatnya gimana? Ada Ini lagi buat main senior ya. buat under 17. under 17? Tapi di under 17 dan juga ya Yang U23 yang buat event kebutuhannya juga buat tim utama juga nanti kalau dibutuhkan pasti akan jangka Iya, panjangnya sama ke kayak sana. siapa namanya Rafael Struijk ya. Iya, Rafael Struijk Struijk. kan Ya, masih dia under dia 17 tapi ya main dia di bisa ke senior. senior juga Iya, ya. tapi gue suka mainnya Rafael Struijk. Ganteng Iya. lagi. Iya, Oke. iya, Beneran. Kayak itunya juga langkah-langkah itu lincah-lincahnya. Kalau dia Iya. kalau mereka kebutuhannya buat under 19 ke atas sih oke-oke aja. Oke aja ya. Yang penting kalau 17 jangan lah ya Ya, untuk kan mereka ya. kagak mengacaukan ini ya TC yang sudah jalan di Dortmund itu kan jadinya kalau dia masuk. Emang masih masuk usianya gitu? Ya nggak tahu. Kayaknya sih enggak. Senior ini, butuhnya senior ternyata Kalau dibutuhin senior sih 11-11 juga nggak apa-apa. Kenapa gitu? Kenapa ya? Kesian dong pemain yang lainnya. Jangan lah, Rizky Ridho nanti di mana tempatnya? Bukan, kalau senior kan memang itu ajang yang sudah dewasa ya. Semua harus bersaing gitu. Silakan aja gitu. Karena kan target kita kan mau prestasi kan. Ya. Kalau dengan pemain-pemain yang lokal misalnya nggak dapat prestasi, mau coba misalnya dengan main asing ya coba main asing. Diaspora ya, tapi asingnya diaspora ya. Diaspora. Coba aja gitu kan supaya nggak penasaran gitu hasilnya gimana gitu. Tapi ini lebih penting ya dibanding timnas Prancis yang saat juara kemarin 95%-nya kan emang dari Ya, serius. Tapi udah warga negara itu Udah kan. warga negara Ya, itu dia kan. kan udah turunan kedua. Tapi Serius gua, kalau untuk kita mau terupas ranking, mau terupas prestasi gitu, mau 11-11 ini pemain senior naturalisasi, diaspora, fine-fine aja gitu. Asal mereka melebihi Yang kemampuan para gua lawan. nggak setuju itu kalau under 16 itu.
under 17 itu. ke bawah. Please gitu loh, gue please gitu. Jangan gitu loh. Kalau misalnya mereka memang punya keinginan mau gabung, monggo. Tapi jangan nyari-nyari. Ya benar. Kalau nyari-nyari lu kesannya kan memang, aduh kasihan gitu. Kita punya banyak pemain-pemain yang punya mimpi untuk bermain di tim nasional usia kelompok umur, di usia 17 pula, yang nggak ada target juga, dan itu pembinaan. Diisi juga pemain-pemain yang lu cari-cari gitu. Jangan deh gitu. Kalau ya. Welber kan dia mau datang, silakan gitu loh. Oke. Tapi jangan Ya, cari-cari. dia kan punya juga darah ya. Iya. Nah, menurut lo gimana? Saya, Berarti silakan. maksud gue juga ada lagi nih, jangan sampai karena kita takut under 17 kita tidak bisa berbuat banyak atau kalah malu-maluin kita jadi masukin pemain. Ya, sedih kalah ya kalau masih di situ jangan. Kan under Tapi- 17 ini. Iya, kalau buat naikin sosial media Karena juga- lu juara dunia U17 pun juga lu nggak nambah peringkat. Iya, dan nggak nambah peringkat dan tidak menjadi jaminan juga dari sebuah Betul, negara itu bisa terus berkembang ke Arab atas Saudi atasnya. aja juara U17. Iya pernah mereka. Iya, tapi ya udah gitu ya. Tapi menurut lo gimana? Coba silakan komentar untuk naturalisasi ini ya. Silakan, dan gimana peluang Indonesia di U17? Silakan komentar. Habis ini yang tadi sempat di awal tadi pas kita juga bahas, ada banyak kejadian di pekan ke-14 kemarin di Liga 1 kita, banyak kartu merah. Habis ini ya. Banyak kejadian di pekan ke-14 kemarin di Liga 1. Terutama ada beberapa kartu merah yang menjadi highlight kita juga, Om Yuke, Mas Gita. Iya. Ini boleh dikomentarin, dari ada 3 kartu merah. Empat ya, PSS empat? Iya, 4 bahkan. Iya. 4 kartu merah. PSS dapat kartu merah dan akhirnya ya merugikan, hilang poin juga. Persis Solo juga 10 pemain walaupun tetap bisa imbang ya. Dua-dua Itu pertandingannya emang seru banget tuh. Dewa juga. Gue nonton di sana bener. Dan ini gimana? Layak gak 2 kartu merah yang terjadi di pertandingan PSS dan juga di Solo kemarin? Cuma satu tim yang menang ya dapat kartu merah, Bali United ya. Ya. Nofri Setiawan. Itu Nofri. pun menit 87 ya, saat mereka udah unggul 2-0 dapat kartu merah. Oh, oke. Tapi itu lebih karena apa ya? Nggak fokus, mereka nggak mau kemasukan, ada pelanggaran kartu, tapi selebihnya memang agak merugikan tim ya. Ya. Terus kalau yang paling parah mungkin Dewa ya. Iya, Itu kartu merah sampai mencederai lawan kan, itu kan, walaupun ada permintaan maaf dan segala macamnya, pasti akan ada denda juga, tapi jelas bahwa itu apa ya, semacam unsportsman conduct yang sangat merugikan lawan kalau gue bilang. Yes. Jadi nggak semua kartu merah itu identik dengan permainan yang kasar, permainan yang keras dan kasar, nggak Iya, semua gitu, iya, nggak betul. identik ya. Jadi kalau memang misalnya dia profesional foul, Iya. tactical foul, ya apa boleh buat Iya, merah kan. itu Nofri itu tactical foul Iya. banget. Iya, Dan Nofri. dia kartu kuning kedua itu dia. Iya, itu kan pilihan dari strategi ya. Tapi ada juga yang tadi kita sebut yang kejadian di waktu Persebaya lawan Dewa. ya. Nah itu yang kita highlight, jangan sampai kejadian kayak gitulah gitu kan. Soalnya itu sama profesi dan udahnya pasti kan nyesel juga kan. Ya masih bersyukur juga nggak terjadi apa-apa Iya, gitu ya, bisa alhamdulillahnya, kembali. betul. Kan khawatirnya kalau fatal gitu kan seperti sebelum-sebelumnya kayak Jumadi Abdi terus Kiper, Khairil Huda, ya, terus Khairil Huda. aduh jangan deh, kita inget-inget yang pengalaman itu jadiin pelajaran, jangan harus ngalamin dulu baru belajar gitu. Jadi harus dari pelajaran dulu, harus Iya. emang 1-2 langkah ke depan harus dipikirkan, nggak cuman momen itu aja Iya, gitu ya. betul. Oke, tapi ini permainan KNS di Indonesia kan ini memang menjadi keseruan sendiri kan untuk di liga kita kan gitu. Nah ini karena gengsi dan juga tensi gitu. Apalagi banyak pemain-pemain yang kita lihat di sini yang mendapatkan kartu merah nggak cuman pemain yang udah secara umur senior, tapi juga pemain junior pun banyak Iya, yang kena. betul. Ya nggak cuma di pekan ini lah, di pekan-pekan sebelumnya juga pemain-pemain yang masih muda pun sempat kepancing euforia dan lain-lain gitu maksudnya. Iya, itu memang nggak terhindarkan ya. Ketika persaingan semakin meningkat, apalagi ini udah masuk pekan 14, mau pekan ke-15. Setengah pekan ya udah, Iya. setengah kompetisi ya udah. Kompetisi, pasti itu tuntutan juga tinggi kan. Persaingan semakin ketat juga. Ya. Ya pastilah yang gitu-gitu kadang-kadang nggak terhindarkan. Tinggal bagaimana kedewasaan pemain ya. Ketika dia misalnya mengambil keputusan untuk mau tackling ataupun mau intercept, dia pikir dulu matang-matang, berhitung dulu gitu. Ini mencelakakan nggak? Kan itu yang kadang-kadang pemain kita kan nggak mikir kan. Iya. Ntar aja, Sikat hajar aja dulu. pikir belakangan. Itu yang menurut gua kedewasaan itu, intelijensi itu, kematangan
psikis itu yang memang Yes, gitu. berarti Kemarin sih di pertandingan Persis lawan Persija gue heran cuma 1 kartu merah, bener-bener. karena lumayan keras. Karena lumayan keras dan lumayan ributnya banyak kan Iya, itu. ada bahkan beberapa kali bahkan ada berhenti. beberapa kali insiden sampai Andritan itu harus keluar Iya. nanangin, harus ke tengah lapangan nanangin teman-temannya. Dan itu tidak ada kartu merah di insiden-insiden itu. Kartu merahnya justru terjadi pada saat ada pelanggaran. Itu tadi yang gue lihat bahwa provokasi dan segala macam harusnya dihindarin karena ini liga profesional ya. Iya. Terus kemarin Persija Persib juga protes wasitnya juga gue lihat ya agak berlebihan ya bahwa ngangkat tangan ke depan wasit kan memang FIFA akan mengeluarkan aturan ke seluruh liga bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ya, karena pertandingan-pertandingan besar saat ditonton apalagi udah menuai banyak kartu dan juga ada tekanan dari supporter dan lain-lain itu di liga kita lebih banyak kartunya dibanding bola jalan ya jadinya. Oh iya, masa efektifnya ya? Iya, jadi nggak efektif sama Waktu sekali. efektifnya rendah Iya, gitu. rendah banget. Bentar-bentar berhenti, Jadi bentar-bentar banyak berhenti. dramanya nih. Iya, jadi ini kita lihat di Bali United ada kartu merah. Di Persebaya yang tadi dibilang Sleman malah kalah itu ya. Malah kalah dengan 2 penaltinya Arema ya kemarin. Terus Persis Solo juga berhasil ya mencuri gol. Sempat leading ya. Sempat leading bahkan dengan 10 Pemain gitu sebelum disamakan oleh Aji Kusuma kan di menit-menit akhir. Hanya Bali yang menang karena udah unggul dia waktu dapat kartu merah udah unggul. Ya, nah ini tadi menarik yang Mas Yuke bilang. Menurut Mas kita gimana? Berarti psikis dan juga manajemen emosi dari pemain setiap tim di Indonesia memiliki nggak sih untuk pelajaran itu ya untuk pemain-pemain muda? Ada nggak sih Mas kita masuknya? Harusnya ada ya. Psikolog gitu. Psikolog tuh lah ada. atau memang ya yang manajemen dari staf kepelatihan untuk ngurusin Klub besar ada biasanya. Klub besar punya ya? Gue tahu di Bali United tuh ada. Tapi apakah efektif? Nah nggak tahu itu persoalannya. Masalahnya harusnya dijadiin kayak standar ya. Standar. Jadi semua tim punya gitu misalnya. Atau ada workshop ataupun apalah. Intinya yang coba kembali mengingatkan karena pemain ini kan ini buat jangka panjang loh iya, gitu kan. betul. Itu harus dari ini juga sih asosiasi pemain ya. Asosiasi pemain APPI itu juga harus bergerak tuh. Melihat tren dan kecenderungan seperti ini kan membahayakan karir sama anggotanya juga kan. Harus saling mengingatkan juga menurut gua sih. Ya, Peran dari asosiasi itu penting sih. Jadi boleh mungkin siapa tahu jebret media lah bikin ya kita keliling klub-klub gitu. Kata produser kita, kerjaan lagi nih buat gua. Ya karena kan kita emang pengen berkontribusi nih anak-anak muda ini gitu ya. Jadi emang benar tuh pelajaran yang kita coach itu ataupun yang kita edukasi itu yang pemain-pemain muda. Iya. Orang senior nggak bisa diselamatin udah. Makanya mumpung udah masih karatan. muda kita kasih edukasi. Mungkin dimulai dari database Om Yuke. Nggak, harusnya itu udah dilakukan kayak workshop itu dari di kompetisi EPA ini. Iya. Karena mereka kan cikal bakal untuk jadi pemain ke depan kan. Betul. Harus ada tuh workshop itu. Jadi jangan cuma kompetisi doang. Jadi harus ada nilai tambah lah buat pemain saat kompetisi dilakukan ada nilai tambahnya gitu. Di EPA iya, tapi di yang kecil-kecil juga tahu U6, U8 ya. Tapi tekanannya U6 U8 sih sebenarnya tekanannya nggak terlalu tinggi ya. tekanannya bukan dari supporter, Mas. Dari orang tua. Dari orang tua, Mas. Saya nganterin trial anak saya nih. Orang tua kanan kiri tuh. Jadi anaknya ayo ajar, ambil gitu Mas. Jadi dari kecil gitu. Berarti nggak harus edukasi ke anaknya juga, tapi ke orang tuanya juga ya. Iya betul. Betul, sangat betul. Gue juga pernah kan ponakan gue tuh ada di Asiop Iya. kan. Itu ibunya dan orang tua dan ibu-ibu yang lainnya tuh lebih gawat dari supporter kalau. Iya kan? Iya. Udah lebih ini. Sampai gue tuh sempat bisik ke mereka mau jadi juara lah. Padahal itu kan sebenarnya mendidik anak untuk berkompetisi ya sebenarnya. Yes. Jadi ini menarik juga sih, makanya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi seperti kemarin pertandingan di Persebaya dan juga Dewa. Dua talenta ini masih muda secara usia. Catur sama Adi kan. Adi sih deh senior. Adi udah berapa? Adi 20, tapi Catur kan juga masih sangat muda gitu. Di keputusan-keputusan yang diambil juga memang sangat menentukan gitu. Tapi nah ini dia. Kemarin juga tindakan yang sangat sportif juga dari tim Persebaya dan juga Dewa bersama ngejenguk gitu ya dari. Tapi ini akan tetap nggak tahu ininya gimana nantinya. Hukuman sih pasti, tapi kadang-kadang gini loh, Dias. Hukuman itu tidak mengurangi jera juga ya. Iya ya. Kalau kayak supporter aja masuk lapangan protes terhadap pemain kan klubnya kena denda juga, tetap aja terjadi gitu. Ini soalnya nih kalau sini kan bagaimanapun Persebaya masih punya budi lah sama Adi karena Adi kan dulu pernah main di Persebaya musim sebelumnya. Setelah itu Adi pindah ke Rans, habis dari Rans terus ke Dewa ya. Jadi ini teman-teman lamanya juga gitu. Tuh. Yes, jadi ini emang ya udah emang harusnya emang gak ada yang mau ini terjadi. Tapi memang mungkin waktu itu tensinya lagi kenceng dan lain-lain Karena gitu sikut itu bahaya loh, apalagi udah masuk ke daerah sini ya.
Kan sedangkan kita kan kalau kita lihat olahraga bela diri aja kan sini kan nggak boleh dihajar Nggak juga. boleh, kan, ya. Ya walaupun nggak dilindungi kayak misalkan taekwondo atau karate kan, tapi ini emang daerah yang dilarang yang boleh Karena dipukul. kena denda kan kalau kena pukulan sini kan. Ya. Artinya ya apalagi ini gitu loh. Ini kan daerah yang bisa apa ya tanpa sengaja mematikan gitu loh jadinya. Oke, ini menarik ya Mas kita. Kalau misalkan kita ngomongin kasaran gini ya, gue pengen tahu kalau misalnya emang dari ada kan beberapa pertandingan kita di professional fall itu dilakukan, gitu kan. Ada beberapa strategi yang memang dilakukan di tim-tim besar di dunia juga melakukan itu, gitu kan. Van Dijk juga. Iya, Apa? Van Dijk juga pernah melakukan, Sergio Ramos juga pernah melakukan gitu ya kan. Ini menarik ya. Tapi kalau emang nggak di situ harusnya nggak usah melakukan itu ya. Iyalah. Tapi kalau emang ini gimana? Gue nggak tahu ya, euforia main kan beda ya kalau lagi bertanding ya. Iya, ya Itu Arif Catur tuh center back ya dia. di bek kanan. Bek Oh, di bek kanan. kanan, Heeh. Oh ya, otomatis dia akan melakukan ya. Iya. Ya, Kalau kayak Asnawi kan ngajar Garnacho kan. ya Novri juga akan melakukan sebagai bek Novri kanan ya, melakukan. tapi tidak mencederai dia. Ya, setelah ini pertandingan-pertandingan yang tadi sempat kita bahas di awal berpotensi lagi membuat keras di pertandingan berikutnya. Karena kan gini, makin banyak tekanan pertandingan kan makin lupa bahwa itu mereka tidak boleh melakukan kan pasti akan otomatis lupa lah. Ya. Iya Itu sih. kan tekanan kepada pemain dan segala macam juga. Jadi Yes. Oke. tidak membenarkan gue lo, tapi ya itu artinya ada tekanan terhadap mereka untuk. Ya, gue cuma mau bilang ketika lu udah jadi main profesional, terus lu main di level tinggi, ini olahraga body contact, pasti ada resiko. Lu nggak resiko, kadang-kadang bukan benturan lu resiko yang berbahaya. Lu nggak benturan juga, tapi lu punya kesehatan jelek, kolaps juga. Iya, di lapangan. Kejadian kan banyak yang kolaps. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu, tentu kita harus siap-siap aja gitu. Makanya harus antisipasi, para pemain tuh harus masuk lapangan, dia fresh, dia nggak punya persoalannya gitu ya. Jadi dia fokus dan dia tahu integritasnya dia sebagai pemain profesional, harus saling jaga, respect. Ya gitu yang kita harapin gitu. Yes. Kalau udah begitu juga masih kejadian ya udah musibah mau gimana lagi. Wah, bentur gitu kan. Iya, memang itu Nggak mau. it happens di pertandingan bola emang kadang itu terjadi, tapi kalau kita Kita ya, mah sering kebanyakan ini sih rata sih, gerakan susulannya sih prak kena tangan. Iya. Itu kayak udah otomatis dari Iya, emang. Bener, ada hal-hal yang emang di ibadah kita tuh Bahkan otomatis gue ya kejadian. kalau bola atas itu gue paling takut kalau udah kejadian bola atas. Iya. Dua orang lompat. Iya. Itu ada satu yang tangannya gini kan. pasti kena. Padahal kan bola atas itu kan ini ya kan yang harusnya kepala kan yang ini. Udah tangannya nggak usah gitu. Makanya kita kalau main bola tuh bola 50-50 udah nggak usah diambil. Gue masih mau main minggu depan gitu kayak udah ambil. Kalau kita bisa nggak ngambil, kalau mereka dimarahin pelatih kalau nggak ngambil. takut tuh ya Ya, gitu. tapi ada satu kutipannya Rio Fahmi kan di salah satu podcast gitu, ada dia bilang itu dikasih tahu sama coach Sin kalau 50-50 daripada diambil dapat kartu merah, iya, terus iya. dianya juga keluar dan Rugi. mengerugikan tim Tim. jadi gol. Iya, iya. Berarti kan ini filosofi yang diturunin sama coach Sin udah Tidak oke harus nih diambil. di level timnas nih. Jadi nggak usah lo ambil, lo karir lo masih panjang daripada lo kartu Tapi merah. itu kalau di tengah cedera. lapangan, kalau di kotak penalti dia nggak bisa nggak diambil juga. Iya, deg-degan juga. Ini emang euforia pertandingan beda sih. Bener sih, gue setuju sih kita mulai dari liga-liga yang ada di Indonesia, Liga 1 aja. Jebret Media workshop ke tiap tim seru sih ya. Iya. Om Yuknya sama Mas kita siap lah ya untuk datang ya. Gimana beras ya, Bro? Oke. Ada budget, Bro. Mantap ya. Tuh, mantap tuh. Ya kan pada setuju. Dia mah emang mau healing. Iya, emang nyari jalan-jalan nih. Ya, dan semoga tim yang kalian dukung, Jebret Tim di pekan berikutnya di Liga 1 akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi pertandingannya terus makin seru dan juga itu dia serunya tadi kalau dilihat dari klasmen semuanya masih bisa mengejar dan juga masih mungkin lah untuk di paruh Masih pertama dinamis ini. lah. Masih dinamis, masih seru. Thank you sekali lagi Om Yoko, Ya, thank you. oke. Sama-sama, Mas Gita, thank you. Yes. Thank you juga Jebret Tim yang udah nonton kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita cabut dulu. Dah.